Aku sih tahu amat bentar ya. Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi sama aku ya. Hari ini kita kelas PBM masih sama. Kita akan bahas TO yang udah teman-teman kerjakan di hari Minggu kemarin. Seperti biasa, kalau sama aku di awal kelas itu kita ada game kecil-kecilan supaya makin ingat. Seperti biasa juga aturannya sama aja ya. Jawabnya cukup di kolom chat aja, nggak perlu on mic, supaya kita sama-sama tahu. Nah, ini untuk hari ini 6 kata aja nih, nggak banyak-banyak. Mungkin bisa aku mulai dari pojok kanan atas. Untuk penulisan standar, yang benar itu standar, atau standar ada D-nya. Boleh teman, maaf. Boleh teman-teman jawab di kolom chat, aku tunggu ya. Ini udah cukup banyak nih orangnya nih. Standar atau standar? Oke, masuk. Oke. Oke, masuk nih. 3 orang nih. 3 ya. Oke, benar ya. Yang benar itu kalau bahasa Indonesianya nggak pakai D. Kalau bahasa Inggris baru pakai D. Ketika menjadi bahasa Indonesia nggak pakai D. Cuma seperti yang aku bilang, kadang kamus itu selalu di-update. Karena dulu, dulu sekali ya, waktu aku SMA, aku diajarinnya itu pakai D. Tapi terus setelah dipugar lagi kamusnya, diupdate lagi, sekarang yang baku adalah standar. Nah, kan standar nih. Tapi ketika jadi standarisasi, apakah standarisasi pakai D atau standarisasi? Boleh di kolom chat, ku tunggu. Standarisasi atau standarisasi. Oke, masuk 1 orang. Gimana yang lain? Standarisasi atau risasi? Nggak pakai D. Oke, 2. Satu lagi deh, boleh nih. Kalau ada yang mau jawab lagi nih. Oke. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Jadi ketika dia kata dasarnya itu standar, tapi ketika ditambahin isasi ternyata berubah menjadi standar disasi. Jadi ada D-nya. Nah, itu boleh diingat-ingat tuh. Kalau kata dasarnya standar, tetapi ketika ditambahin isasi itu kan sebenarnya sebuah proses ya. Seperti legalisasi, terus apa lagi? Mobilisasi, isasi itu artinya proses gitu ya. Nah, ketika ditambahin isasi ternyata dia ada D di tengahnya, jadi standarisasi. Oke, 4 lagi. Stereotip itu pakai E atau tidak? Stereotipe atau stereotip saja, nggak pakai E. Oh, ini hari ini cukup ramai nih. Gimana teman-teman? Stereotipe atau hanya stereotip? Oke, masuk 1. Stereotip katanya. Ada lagi? Oke, tidak pakai E juga. Mungkin satu lagi kali ya. Karena ini berapa orang sih? 6, 7. Satu lagi mungkin ada yang mau jawab? Oke, ada yang lewat pribadi nggak apa-apa ya? Oke, ternyata ini sama seperti elit. Pakai E ternyata teman-teman. Sama seperti elit. Apalagi ya waktu itu ya. Kemarin tuh. Baru kemarin, tapi aku udah lupa. Hmm, jadi ternyata sama seperti elit, dia elite. Padahal kita bacanya sih nggak pakai E sih. Ntar aku, ini yang ini, kurang kelihatan ya. Merah aja deh. Ini yang benar.
kalau ini yang ini. Tapi kalau stereotip pakai E ternyata. Stereotipe. Gitu ya. Oke. Subjudul atau subjudul. Untuk sub sendiri apakah dispasi atau tidak? Ini berlaku pada kata-kata lain lah. Pada kata-kata yang lain juga ya. Ini aku beri contoh satu aja. Untuk sub, apakah dispasi atau tidak? Oke, masuk satu tidak dispasi katanya. Oh ya ini satir, elit, terus satir. Ternyata pakai E. Jangan dihilangkan E-nya. Oke, masuk dua, tiga orang. Oke. Nah, untuk sub itu bentuk terikat ya, teman-teman. Jadi jangan dispasi. Bahkan ketika misalnya seperti ini pun, subbagian tetap ditulisnya subbagian ya, walaupun B-nya dua. Tapi jangan dihilangin satu B-nya. Jangan jadi gini. Ini mana nama orang ntar. Tetap B-nya dua, tapi tidak dispasi ya. Karena dia adalah bentuk terikat sama seperti intra, antar, gitu-gitu ya. Pasca itu juga. Oke, ini yang betul. Dua lagi. Pramubakti. Nah, ini mirip-mirip nih. Dispasi atau tidak dispasi untuk pramubakti? Pramu itu artinya orang. Kalau bakti ya berarti orang yang melakukan kebaktian gitu. Sama seperti kalau pelayan itu sebenarnya namanya pramusaji gitu ya. Orang yang melayani, menyajikan gitu. Oke, ini kompak nih. Benar ya, tanpa spasi. Apalagi nih, bentar aku cari kata pramu-pramu. Aku tahunya, oh ada pramu acara tuh. Ada pramu dapur, pramugara. Jadi pramu sendiri artinya orang. Bentar ya, ini. Oke. Terakhir, prakerja dispasi atau tidak dispasi? Oke, oke. Ini kompak nih, benar ya. Tanpa spasi ya, mirip seperti pasca. Bentuknya terikat. Jadi jangan dispasi. Prakerja, pra apa lagi ya biasanya? Pra ada prabayar tuh biasa ya. Pulsa ya. Pradesain, praduga itu juga jangan dispasi ya. Bentar. Ini cukup kencang azannya aku mute sebentar ya. Kita tunggu azan dulu.
La ilaha illallah. Oke, bentar. Sudah selesai azannya. Kita lanjut. Kita lanjut ke soalnya. Oke, ini mungkin teman-teman ada yang masih ingat soalnya atau mungkin udah lupa ya karena udah beberapa hari lalu, tapi nggak apa-apa, boleh dibaca aja. Udah aku sertakan. Nah, ini masih mudah nih. Yang ditanya penggunaan huruf kapital yang salah. Nah, kan kapital itu digunakan ketika nama orang, nama tempat, nama hari, bulan, atau mungkin perayaan gitu ya. Di awal kalimat juga gitu-gitu seperti biasa. Nah, ini boleh teman-teman baca dulu nih. Untuk kalimat 1, 3, 7, 8, 9. Ada yang salah karena dia tidak pakai kapital, harusnya di kapital. Yang mana kira-kira dari A, B, C, D, sampai E. Nanti sekalian aku bahas. Boleh dibaca dulu. Nanti boleh kayak biasa di kolom chat aja ya. Oke, masuk satu jawaban. Cukup cepet nih bacanya nih, Efran. Yang lain mungkin mau coba jawab juga. Oke, sama nih jawabannya. Oke, oke, udah 3. Udah 4 nih, malah sama semua. Oke, tepat sekali ya yang E. Kenapa tuh? Karena nih kita perhatikan baik-baik. Masehinya dia lupa di spasi. Masih ke bawah yang tadi. Lupa di kapital nih. Padahal kan dia jenis tahun ya, Masehi. Masehi itu tahun yang kita pakai. Atau Hijriah itu kan kalau itu tahun Islam gitu. Nah, ini beberapa dia udah ngasih contoh nih yang benar harusnya kayak gini Masehinya nih di kapital ya. Ini sudah benar. Nih Masehinya di kapital. Terus mana lagi nih yang kapital? Ini ya juga. Ini benar ya seperti ini kalender Islam. Islamnya aja yang kapital. Kalendernya tidak perlu. Ini benar. Sampingnya juga benar. Kalender Cina, Cinanya aja yang di kapital. Kalender Jawa sama ya. Sama seperti hari Natal misalnya. Natalnya aja yang di kapital. Juga nih, dia ngasih contohnya sama semuanya. Oke, yang kalau 7 sama ya. Ini kalender Saka. Nah ini mungkin ini kalender apa nih? Aku baru tahu nih. Jawa kali ya? Atau bukan? Kalender Saka, betul ya. Seperti itu penulisannya. Tadi kalender Islam udah di atas. Nih, nah ini ada Mataram Islam. Kalau kayak gini baru dua-duanya pakai kapital. Karena dia dianggap sebagai nama ya. Misalnya apa lagi? Misalnya Sulawesi Tengah, itu kan dia nama tempat ya, jadi dua-duanya kapital. Oke, ini juga udah benar nih ya. Sultan Agung. Di kapital dua-duanya karena nama orang. Nah, yang salah yang ini kan, Masehi udah dia kasih contoh yang benar di kapital, yang bawah malah dia nggak pakai kapital nih kurang tepat. Salah, mana si X?
Harusnya Masehi. Oke, ini masih easy peasy, lemon squeezy. Oke, next. Nah, kalimat yang tidak memenuhi unsur wajib kalimat. Nah, unsur wajib tuh apa aja sih? Aku selalu ingetin unsur wajib itu minimal banget ada subjek dan predikat. Plus aja deh. Ini minimal banget. Itu wajib ya. Nah, boleh nih coba dibaca. Itu kalau ada titik-titik itu berarti emang dari teksnya ya. Pintar kemungkinan dia jadi soal itu. Mana yang sekiranya dia tuh nggak ada subjek, nggak ada predikat. Jadi kalau dibaca tuh agak kurang gitu. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Oke, masuk satu jawaban. Oke, sama nih jawabannya nih. Mungkin ada yang berbeda. Ini udah dua orang yang jawab. Satu lagi boleh deh. Apakah yang A, B, yang nggak ada subjek sama predikatnya? Jadi apa ya? Pas dibaca juga ketika dibaca tuh kayak kok meh gitu ya kalimatnya gitu. Oke, ini karena jawabannya serempak semua benar. Yang A ya, dia kurang tepat karena ada kata meski. Meski itu kan konjungsi. Konjungsi intra kalimat. Ketika ada meski, seharusnya dia tuh setelah Masehi nih, di kata terakhir kan Masehi, itu harusnya ada kalimat berikutnya. Sedangkan ini enggak, dia hanya menjadi satu kalimat. Meski secara umum masyarakat Indonesia penanggalan Masehi, aneh ya, dan dia juga nggak ada predikatnya. Masyarakat Indonesia penanggalan Masehi. Kalau aja ada kata menggunakan, itu udah ada predikatnya tuh. Tapi kan ini nggak ada. Terus meskinya ini sebagai konjungsi dia di awal kalimat tapi tidak diikuti dengan kalimat berikutnya karena dia tuh konjungsi intra kalimat kan. Jadi harusnya setelah itu ada kalimat lagi gitu. Bukan titik. Kalau titik itu berarti harusnya dia konjungsi antar kalimat gitu ya. Nah, karena kayak gitu, dia jadi mengaburkan kelas kata yang ada di dalamnya gitu. Ini tuh jadi keterangan semua karena di awalnya pakai konjungsi tapi nggak ada kalimat tambahannya. Seharusnya ini tuh nggak perlu gitu. Kalau dia nggak mau pakai kalimat tambahan, harusnya nggak perlu pakai meski gitu. Kalau yang benarnya tuh ini tuh kurang tepat nih si meski. Bisa aja diubah jadi secara umum, koma, masyarakat Indonesia menggunakan penanggalan Masehi. Nah, itu baru tepat. Kalau ini kurang tepat nih. Nggak ada predikat, terus dia konjungsi di awal kalimat mengaburkan kelas kata yang ada. Jadinya ini jadi keterangan semua ini. Secara umum, kok nggak secara umum masyarakat Indonesia penanggalan Masehi itu jadi keterangan semua. Oke. Nah, kalau yang lain kan jelas ya. Nih yang bawahnya, titik-titik-titik ini berarti harusnya dia rumpang harusnya ditambah sesuatu nanti. Mungkin ada di soal-soal berikutnya. Sebenarnya ada tiga jenis kalender. Nah, tiga jenis kalender ini sebagai subjek yang masih digunakan sebagai predikatnya. Itu jelas ya. Ketiga kalender ini sebagai subjek. Kalender Hijriyah, Islam, Cina itu sebagai objeknya. Yang dimaksud itu sebagai predikat. Nah kan enak nih. Terus bawahnya juga khusus kalender Jawa sebagai subjeknya. Ternyata ada peran Sultan Agung dari terkait terciptanya penanggalan. Terciptanya itu sebagai predikat, penanggalan itu sebagai objek. Jadi ternyata ada peran Sultan Agung itu sebagai keterangan, gitu ya. Terus yang lima, cara mengetahui weton berdasarkan kalender Jawa. Mengetahui itu tuh sebagai predikat, weton sebagai objek,
berdasarkan kalender Jawa sebagai keterangan. Berarti caranya bisa kita anggap sebagai subjek. Gitu. Berarti ini yang tidak memenuhi karena tidak ada subjek, tidak ada predikat, isinya keterangan semua yang A. Oke, tadi aku udah buletin belum? Oh, belum ya. Punten. Ini yang E. Oke. Nah, ini masih mudah nih. Aku eliminasi. Bentar. Oke. Ini aku eliminasi karena nggak masuk. Walaupun juga enggak. Sehingga juga enggak ya teman-teman, karena sehingga itu adalah konjungsi intra. Jadi dia nggak boleh di awal kalimat. Dia bolehnya di tengah-tengah gitu. Kalau ini kan dia titik-titiknya tuh kalimat dua ada di awal tuh, pas banget nih jadi soal. Nah, konjungsi manakah yang sekiranya tepat untuk mengisi titik-titik-titik? Sebenarnya ada 3 jenis kalender lain yang masih digunakan. Nah, kan kalau cuma kalimat dua agak aneh nih dibaca, jadi aku sertakan tuh kalimat satunya. Meski secara umum masyarakat Indonesia, nih yang tadi ya, yang jelek kalimatnya, anggaplah menggunakan penanggalan Masehi, titik, titik, sebenarnya ada 3 jenis kalender lain yang masih digunakan. Yang mana? Apakah akhirnya, apakah namun? Oke, udah masuk 2 ya. Benar. Jadi namun. Namun itu kan berarti sesuatu yang berkebalikan. Jadi maksudnya dia menyatakan bahwa walaupun Indonesia itu pakai Masehi secara umum, kayak kita nih Masehi sekarang 2024. Kalau Hijriahnya 1445 gitu ya. Kalau nggak salah ya. Nah, ketika ada pernyataan kita pakai Masehi, karena kontras, pernyataan berikutnya itu berkebalikan atau kontras, dengan kalimat satu, jadi pakai namun sebenarnya ada 3 jenis kalender lain yang masih digunakan. Tepat ya, namun. Oke, masih ini PBM-nya cukup mudah yang awal-awal sih. Nanti mungkin soal-soal berikut. Nah, ini sama nih. Untuk melengkapi yang rumpang nih kayaknya suka muncul nih seperti ini. Boleh dibaca dulu sambil aku bacain. Perbedaan ini menurut Raja Terbesar Mataram Islam tersebut membuat perayaan adat oleh keraton dan hari besar Islam tidak dapat berjalan bersamaan. Atas dasar itulah Sultan Agung memutuskan untuk menciptakan kalender Jawa yang memadukan kalender Hindu dan kalender Islam pada 1633 Masehi. Oke, ini menarik nih jawabannya. Ada 2 soalnya. Kan kalau yang lain jelas-jelas nggak cocok ya, sementara itu juga nggak cocok. Karena yang kita cari itu yang sekiranya memiliki arti lalu gitu ya. Tetapi juga apalagi nggak cocok. Barangkali juga tidak. Nah, sisa 2 nih. Apakah yang kemudian ataukah yang akhirnya? Jadi yang paling tepat itu yang kemudian. Karena walaupun sebenarnya akhirnya itu sering kita pakai sebagai sesuatu yang menunjukkan eh, setelah itu terjadi gitu ya. Kita suka pakai kata akhirnya tuh untuk itu, tetapi kalau dari segi bahasa Indonesia formalnya, akhirnya itu biasanya dipakai untuk penyimpulan. Lebih lebih baik gitu, lebih baik digunakan untuk penyimpulan. Kalau kita butuhnya sesuatu yang menyatakan lalu atau selanjutnya itu lebih baik pakai kemudian. Jadi atas dasar itulah Sultan Agung kemudian memutuskan untuk menciptakan kalender Jawa gitu. Bisa juga sebenarnya karena kemudian ini artinya sama kayak lalu gitu. Atas dasar itulah Sultan Agung lalu memutuskan untuk menciptakan kalender Jawa gitu. Kalau akhirnya cenderung digunakan untuk penyimpulan. Mungkin ya bisa kalau misal akhirnya tuh kalimatnya akhirnya pada
1633 Masehi gitu, Sultan Agung memutuskan untuk menciptakan kalender Jawa. Nah, karena itu sesuatu yang di akhir gitu, penyimpulan akhir. Kalau kita carinya yang hanya sekedar bermakna, lalu setelah berikutnya atau selanjutnya, teman-teman pilihnya yang kemudian ya. Oke. Nah, ini agak panjang nih teksnya, jadi boleh aku sambil bahas. Yang dicari adalah kalimat yang mengalami pemborosan kata. Seperti biasa, pemborosan kata itu berarti ya udah harusnya teman-teman nggak perlu tambahin kata itu atau menggunakan kata yang pasangannya kurang tepat. Coba kita lihat dari yang A. Untuk 10, kalender Jawa sendiri terdiri dari 12 bulan yang setiap bulannya terdiri dari 30 hari. Sebenarnya untuk kata sendiri bukan berarti boros sih, tapi nanti ketika teman-teman di kampus, itu salah satu yang suka ditegur sama dosen aku. Apalagi aku kan emang, kalau aku ya, emang jurusannya sastra Indonesia ya. Sendiri itu kita kebiasaan menambahkan kata sendiri. Padahal nggak perlu sebenarnya. Jadi cukup kalender Jawa terdiri dari 12 bulan. Jadi nggak perlu kalender Jawa sendiri, itu jadi sebenarnya agak boros. Tapi kalau dalam konteks ini masih bisa dimaklumi. Karena ada lagi yang lebih salah. Coba lihat yang kalimat 9. Atas dasar itulah Sultan Agung kemudian memutuskan untuk menciptakan kalender Jawa yang memadukan kalender Hindu dan kalender Islam pada 1633 Masehi. Nggak ada masalah ya, jelas itu. Tidak apa namanya, tidak berlebihan. Kemudian untuk 12, kalender Jawa pun hingga saat ini masih sering digunakan seperti terlihat dari masih banyaknya. Oke, kata seperti juga kurang-kurangi kalau memang bisa. Jadi bisa cukup ditulis dengan kalender Jawa pun hingga saat ini masih sering digunakan. Terlihat dari masih banyaknya masyarakat. Nah, ini salah nih. Banyaknya masyarakat. Masyarakat itu sudah berbentuk jamak ya, teman-teman ya. Jadi nggak perlu banyak, lalu masyarakatnya 2 kali. Nggak perlu direduplikasi lagi, karena masyarakat memang sudah berarti individu dalam jumlah yang banyak. Itu aku garis bawahi. Yang mencari kata kunci kalender Jawa di mesin pencari Google. Oke, berarti ini 12 salah nih ya. Tapi kita cek dulu 13-nya apakah salah. Hal ini terkait dengan fungsi kalender Jawa sebagai acuan dalam menentukan hari-hari penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti hari pernikahan, oh 2 kali sih dia di teksnya. Seperti hari pernikahan, hari bla 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 mungkin ya, dan hari-hari besar lainnya. Oke, kalau ini nggak ada masalah ya, ini nggak apa-apa. Menentukan hari-hari penting. Kenapa? Karena rinciannya lebih dari satu. Jadi nggak apa-apa. Nggak, maksudnya nggak apa-apa ditulis hari-hari. Karena rinciannya ada hari pernikahan, terus ini kayaknya hari apa deh, tapi kayaknya ini dia ada kesalahan penulisan. Dan hari-hari besar gitu. Jadi ini reduplikasi nggak apa-apa. Oke, berarti 12 sama 13 nggak masuk ya, karena 13-nya nggak ada masalah. Tadi untuk C, kalimat 10 juga nggak ada masalah. Paling sendiri aja nih yang aku kurang serak sebenarnya memang. Terus yang 8, perbedaan ini menurut Raja Terbesar Mataram Islam tersebut membuat perayaan adat oleh keraton dan hari besar Islam tidak dapat berjalan bersamaan. Ini nggak ada masalah, paling kurangnya di tanda baca ya, karena ketika dibaca main terabas aja gitu, karena tidak ada tanda bacanya. Tapi kalau dari segi keborosan sih dia nggak boros. Berarti 8 aman tadi, 9 juga aman ya, udah aku baca. Nah, berarti yang sekiranya apa sekiranya salah tuh berarti yang 11 nih. Kenapa salah? Bentar nih aku coret dulu. Ini cukup dari masih banyaknya masyarakat, jadi nggak perlu 2 kali. 11 kenapa kurang tepat atau boros? Karena terlalu banyak kata yang.
Ini juga kebiasaan orang Indonesia selalu suka pakai kata yang. Setiap tahunnya yang terdapat tambahan sebuah bulan, ini nggak masuk ya, yangnya nggak perlu. Setiap tahunnya terdapat tambahan sebuah bulan yang disebut bulan ganda, yang ditambahkan yang ada lagi yangnya. Ini lewah sekali ya atau boros ya. Nggak apa-apa, bukan berarti nggak boleh sama sekali pakai yang, tapi diperhatikan lagi. Tidak perlu berkali-kali gitu. Nah, ini baru enak nih. Setiap tahunnya terdapat tambahan sebuah bulan yang disebut bulan ganda, yang ditambahkan setiap 3 tahun sekali untuk menyesuaikan dengan siklus matahari. Oke, berarti ini yang paling boros itu yang 11 dan 12. Berarti yang E ya. Oke. Nah, ini ngomongin tanda baca nih. Kalau ini boleh nih dicoba dibaca. Aku kasih waktu nanti kayak biasa di chat aja kita sambil dibahas. Mana yang sekiranya mungkin belum ada tanda bacanya atau mungkin tanda bacanya malah berlebihan. Jadi dia nggak tepat gitu. Boleh teman-teman baca dulu. Apakah yang A? Apakah yang B? Tuh, oh ini berarti kita fokusnya ke tanda baca koma ya. Karena ini di pilihan-pilihannya banyak koma. Apakah yang D? Apakah yang E? Oke, boleh teman-teman? Oke, masuk. Satu. Kalau nggak mau ke everyone, ke aku juga nggak apa-apa. Karena yang penting akunya bisa baca. Oke, 2 orang nih masuk nih. Oke, 2 cukup. Bolehlah, 2. Oke, ini jawabannya berbeda, jadi boleh dibahas nih. Ada yang jawab C, ada yang jawab D gitu ya. Berarti A, B, E menurut teman-teman nggak ada masalah ya. Coba kita cek apakah benar, nggak ada masalah. Oke, yang A. Di masa pemerintahannya 1613 sampai 1645, ini konsepnya sama seperti yang aku bilang kalau misalnya ada teks berita, itu biasanya kan kayak gelar, nama, gelar, koma, nama, koma, menyebutkan, atau misalnya mengatakan, itu sama, ini konsepnya juga sama. Karena koma sebagai pembatas supaya ketika dibaca tuh tidak jadi rancu atau ambigu gitu ya. Nah, ini juga tepat. Dia ingin meng-highlight tahunnya, makanya dibatasi dengan koma. Di masa pemerintahannya 1613 sampai 1645 ada 2 kalender yang berlaku di masyarakat, koma yaitu. Nah, itu juga tepat ya. Sebelum yaitu selalu pakai koma sebelum kata yaitu. Jangan sesudah, pakainya sebelum. Yaitu peninggalan Saka yang merupakan kalender Hindu serta penanggalan Islam. Nah, ini udah tepat nih. Nggak ada masalah. Jadi bukan berarti banyak koma terus otomatis salah ya, karena kadang ada orang yang beranggapan, tapi ini komanya banyak banget dong Kak. Emangnya tepat? Kadang memang koma itu dibutuhkan gitu. Lalu untuk yang B, jika kalender Saka didasarkan pada pergerakan matahari, kalender Islam justru didasarkan pada pergerakan bulan. Oke, ini juga tepat, dia pakai koma karena dia nggak pakai konjungsi. Jadi dia ubah pakai tanda baca yaitu koma untuk tadi ya memisahkan 2 gagasan dalam satu kalimat gitu. Berarti ini juga sudah tepat. Oke, tadi ada yang jawab yang C. Ada juga yang jawab yang D. Mungkin yang D dulu ya karena yang C kan emang gak ada komanya nih. Kita bahas dulu yang D. Atas dasar itulah Sultan Agung kemudian memutuskan untuk menciptakan kalender Jawa, koma, yang memadukan kalender Hindu dan kalender Islam, koma, pada 1633 Masehi. Untuk ini juga tepat ya, karena tadi aku bilang koma itu kadang untuk memisahkan keterangan. Jadi dalam
khususnya dalam teks ini, yang memadukan kalender Hindu dan kalender Islam ini sebagai, di dalam kalimat ini dia posisinya sebagai keterangan. Sultan Agungnya sebagai apa tadi, subjek, memutuskan untuk menciptakan itu sebagai predikat, kalender Jawanya sebagai objek, yang memadukan kalender Hindu dan kalender Islam itu sebagai keterangan. Pada 1633 Masehi itu juga keterangan, bedanya itu keterangan waktu. Nah, itu boleh tuh koma dipakai untuk memisahkan keterangan. Kalau ini juga tepat. Nah, memang yang kurang tepat itu yang C. Kenapa? Karena justru nggak ada komanya, tadi aku bilang. Karena dia diterabas aja. Ini mirip konsepnya sama yang tadi ya, ketika ada menurut bla 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 kayak gitu-gitu, biasakan pisahkan pakai koma. Jadi harusnya nih, perbedaan ini koma, harusnya ada koma nih di sininya. Di sini ya. Kelihatan nggak tuh? Kurang jelas lagi. Nih, harusnya di sini ada koma. Perbedaan ini, koma, menurut raja terbesar Mataram Islam tersebut, koma lagi ya, membuat perayaan adat oleh keraton dan hari besar Islam tidak dapat berjalan bersamaan. Karena yang tadi dia memisahkan untuk eh, apa ya bahasanya? Memberitahu nih kalau ini tuh menurut Raja Terbesar Mataram Islam gitu. Jadi dia untuk menegaskan si komanya ini supaya ketika dibaca nggak main diterobos sampai titik gitu. Jadi yang ini yang C ya. Kalau E nggak ada masalah nggak pakai koma. Karena tadi kalender Jawa sendiri terdiri dari 12 bulan yang setiap bulannya terdiri dari 30 hari. Ini nggak apa-apa, nggak pakai koma. Oke, kata depan ya. Sama nih, ini emang PPU PBM mirip-mirip ya. Kata depan itu di, ke, dari. Kita berarti coba aku highlight atau aku warnai yang ada di-nya ya, di, ke, darinya. Oke, ini ada nih, di, kemudian nih di lagi, ini juga di, ini di lagi. Oke, bener ya, udah cukup. Berarti ke, kalau ini juga ke sih sebenarnya ya. Nanti boleh sambil dibahas. Dari nggak ada ya, berarti ini hanya di sama ke. Oke, dari kata-kata yang aku highlight kuning, aku warnai kuning, yang mana yang di dan ke-nya, di atau ke-nya itu kurang tepat penulisannya. Mungkin harusnya dispasi atau mungkin harusnya tidak dispasi. Boleh teman-teman lihat di layar yang mana yang penulisannya kurang tepat. Oke, masuk satu jawaban. Teman-teman yang lain. Ini mumpung rame nih ya, ada 9 orang nih hari ini. Boleh lewat direct message aja kalau nggak mau ke everyone. Oke, 2. Ada lagi mungkin yang mau? Oke, bolehlah. 2 orang bolehlah. Oke, yang ke dulu ya. Untuk ke itu kan sama seperti di, dia harus dispasi ketika setelah itu, kata setelahnya itu menunjukkan tempat, lokasi, atau posisi. Misalnya ke sana, ke sini, ke kanan, ke kiri, nah itu dispasi. Tapi kalau dia itu sebagai imbuhan yang nantinya ketika dipasangkan itu dia menjadikan suatu kata, biasanya kata nomina atau kata benda, itu tidak perlu dispasi. Misalnya kematian, kesehatan, itu tidak perlu, jadi sudah tepat ya tidak dispasi. Karena kan bukan
apa, bukan untuk menunjukkan bahwa orang ini pergi ke suatu tempat kan bukan. Kan bukan pergi ke kematian, tapi memang kematian sebagai kata benda. Nah, ini juga sama. Nah, di juga mirip-mirip tuh. Kalau misalnya untuk posisi, letak, atau tempat, itu dispasi. Misalnya, untuk di antara itu sudah tepat ya, dispasi. Mengapa? Karena kalau kemarin tuh, minggu lalu, aku cara mudahnya, mungkin kalau teman-teman agak sulit, ingatnya gini aja. Di itu kan imbuhan, dia bisa sebagai imbuhan, bisa sebagai kata depan. Nah, ketika dia itu sebagai imbuhan, itu kan berarti tidak dispasi. Ketika tidak dispasi, dia sebagai kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu kan lawannya kata kerja aktif. Untuk di, imbuhan di, itu lawannya adalah me. Misalnya, kata kemarin tuh ada dikoreksi. Kenapa tidak dispasi? Karena ketika menjadi kata kerja aktif, ada mengoreksi. Sama juga dengan dikerjakan, jangan dispasi karena ada mengerjakan. Berbeda dengan diantaranya. Antara itu kan memang menunjukkan letak, tapi mungkin kalau teman-teman masih agak bingung, coba aja dijadiin me. Ada nggak mengantara? Nggak ada ya. Itu cara mudahnya begitu. Nah, karena nggak ada, sama seperti misalnya di sini. Itu dispasi. Kenapa? Karena kalau tidak dispasi, dia harusnya bisa diubah jadi me. Kan nggak ada mesini gitu ya. Nah, ini juga salah. Ini udah benar nih di antaranya. Harus dispasi. Karena kalau dia tidak dispasi, harusnya dia bisa dijadikan me. Sedangkan ini tidak bisa, ini udah tepat ya. Alasan lainnya karena memang merupakan posisi ya, kalau antara itu bukan tempat sih, posisi. Jadi nggak hanya tempat, bisa jadi posisi, letak, gitu ya. Nah, yang kurang tepat itu yang ini nih, di tempatnya. Tempat itu kan ya tempat, posisi gitu ya. Dan ketika mau dijadiin me, tadi apa syaratnya? Kalau misalnya dia pengen tidak dispasi, dia harus bisa dijadiin me. Ditulis, tidak dispasi. Apa tuh jatuh? Ditulis tidak dispasi karena dia bisa jadi menulis gitu ya. Nah, ini di tempatnya. Dia nulisnya tidak dispasi itu kurang tepat karena dia nggak bisa jadi menempatnya. Kalau menempatkan mungkin bisa, tapi kan ini konteksnya nya ya. Jadi harusnya di tempatnya gitu. Oke, jadi masih kurang tepat. Sisanya sudah. Nah, ini sama nih ditelusuri. Benar tidak dispasi karena ada menelusuri dan itu memang dia sebagai kata kerja jadinya ditelusuri itu kan kata kerja ya, bukan menunjukkan letak atau posisi. Berarti yang tidak tepat adalah yang B. Oke. Nah, ini panjang nih. Ntar aku juga. Oke, ini kalau ini boleh aku bahas nih karena teksnya panjang. Dia minta yang tidak sesuai, berarti tidak ada di dalam teks. Aku cek dulu di teksnya. Bentar. Jadi teksnya itu ini aku ambil nggak seluruhnya ya. Jadi ini aku potong nih teksnya. Karena yang dibutuhkan emang yang ini aja. Secara keseluruhan itu ada 161.000 korban jiwa yang melayang atau mati, maksudnya meninggal akibat pandemi. Korban jiwa lebih banyak berguguran selama gelombang tinggi kasus yang terjadi di Indonesia seperti Juli 2021. Sementara itu, tenaga kesehatan kewalahan juga menghadapinya ya. Jenis tenaga kesehatan nggak cuma dokter spesialis, dokter umum dan perawat, tetapi juga ada supir ambulan dan dokter praktik pribadi. Leni menjelaskan kematian nakes bukan sekedar karena penyakit, tetapi tekanannya. Banyak laporan yang masuk, tetapi belum bisa ditelusuri terkait penyebab pastinya kenapa. Yang jelas, kematian nakes berhubungan dengan penanganan pandemi. Hal itu diungkap Leni bersama rekan-rekannya dalam laporan analisis data.
Data yang masuk berasal dari laporan kerjasama dengan organisasi perawat, dokter, bidan, hingga jurnalis. Hasil analisis mereka dipublikasikan pada 9 Desember di jurnal PLOS Global Public Health bertajuk Mortality Among Healthcare Workers in Indonesia During 18 Months of COVID-19. Data yang mereka analisis berdasarkan laporan Maret 2020 sampai Juli 2021. Oke, itu teksnya. Dia minta yang tidak sesuai. Nah, baru aja tadi selesai. Data yang dianalisis mulai dari Maret 2020, nih ya, sampai Juli 2021. Berarti sesuai karena ada di teks ya. Ada di kalimat 20. Kak, maksudnya kalimat ya. Ada di kalimat 20. Kematian tenaga kesehatan bukan hanya sekedar penyakit karena kematian nakes bukan hanya karena penyakit. Nah, tadi juga ada tuh. Bentar, aku cari. Nah, ini nih. Kematian nakes bukan sekedar karena penyakit, tetapi juga tekanan. Ada ya, berarti ya di teks ya. Ke-14 ya itu kalau nggak salah tadi. Ada di kalimat 14. Kemudian berikutnya, Juli 2021 korban jiwa banyak berguguran. Ada juga tuh kalau nggak salah tadi. Oke, ini ada ya. Korban jiwa lebih banyak berguguran nih, ada nih. Juli 2021. Oke, ke-11. Tenaga kesehatan kewalahan. Itu juga ada tadi ya. Nah, berarti yang nggak ada yang E tuh. Bentar aku cek dulu. Tenaga kesehatan kewalahan menghadapinya. Ya, betul. Ini kalimat 12. Oke, mudah ya. Karena dia tidak mengubah-ubah kalimatnya. Jadi, kalau kayak gitu, teman-teman tinggal cek aja. Kok di-cut sih? Teman-teman tinggal cek aja, bolak-balik dicek ke teksnya. Oh, emang yang ada nih, emang ada. Nah, yang E nih, kematian tenaga kesehatan juga disebabkan oleh perlakuan tidak baik rekan kerja. Ini tidak disebutkan ya. Tadi kan dibilang bukan cuma karena penyakit, tapi karena tekanan. Nggak ada kalimat perlakuan tidak baik. Jadi jangan nambah-nambahin sendiri gitu. Biru aja deh, karena benar. Yang salah berarti yang ini, karena tidak ada keterangannya di teks. Oke. Nah, ilustrasi yang tepat. Nah, dari tadi kan ngomongin kalau COVID itu memakan korban jiwa, bla bla bla. Ini boleh nih untuk nomor 9. Kira-kira ilustrasi yang tepat itu tentang apanya COVID? Apakah diagram nakesnya? Apakah gambar kondisi pasiennya? Apakah kurva tingkat kematiannya? Apakah data wilayah dengan pasien COVID tertingginya? Atau persentase nakes yang terpapar? Kira-kira yang paling 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 cocok ilustrasinya nih. Aku balikin lagi ke teksnya. Secara keseluruhan ada 161.000 korban jiwa melayang. Korban jiwa berguguran Juli 2021. Terus apa nih? Ada juga hasil analisis. Ada juga ngomongin kematian nakes. Hasil analisisnya pun dipublikasikan di jurnal yang menggunakan data pada Maret sampai Juli. Oke, berarti kira-kira ilustrasi yang dibutuhkan adalah apa? Boleh aku tunggu di kolom chat. Dari tadi yang di highlight itu
Apakah data wilayah atau kalau persentase nakes, nggak hanya nakes ya yang terpapar COVID. Jawabannya antara C sama D nih, karena yang lain kalau gambaran kondisi tidak dijelaskan ya di dalam teks. Dia hanya menjelaskan data. Nih yang mati sekian sekian sekian. Maaf yang meninggal sekian sekian sekian. Nakesnya juga tumbang, tumbang maksudnya juga meninggal tuh memang kemarin COVID tuh menyedihkan banget. Oke, masuk satu jawaban. Tepat ya yang oke dua jawaban nih sama jawabannya. Tepat yang C ya. Jadi yang di highlight karena dari tadi yang dibahas itu tentang kematiannya. Sebenarnya akan lebih tepat lagi nih kalau misalnya tulisannya kurva tingkat kematian tenaga kesehatan dan masyarakat ya. Tapi karena yang lain nggak nyambung, jadi ntar aku cek. Bener kan ya? Aku ingat sih jawabannya. Ya betul. Apa ini emang bahas nakes ya? Aku agak enggak kok. Enggak cuma nakes. Cuma memang untuk ilustrasi yang biasanya ilustrasi-ilustrasi kayak gini yang dibutuhkan adalah kurvanya. Kurva si masyarakat. Oke. Nah, ini mudah nih. Kalimat yang mengandung kata tidak baku nih. Boleh dibaca dulu. Yang A, nggak ada masalah ya. Sementara itu, tenaga kesehatan kewalahan menghadapinya. Kewalahan itu udah baku ya, ada di bahasa Indonesia, ada di kamus. Apakah berarti yang A kita eliminasi? Apakah yang B, C, D, atau yang E? Ada kata tidak baku. Kalian aku juga baca nih. Oke, masuk satu jawaban. Oke, dua. Oke, karena udah dua, supaya mempersingkat. Benar ya yang B. Kenapa ada tidak cuman? Sebenarnya cuma itu ada kata dalam bahasa Indonesia. Cuma kan ini dia nulisnya cuman ya. Terus ini juga aku pernah bahas nih. eh ini adalah konjungsi korelatif ya yang berhubungan. Seharusnya kalau konjungsi korelatif itu tidak hanya dipasangkan dengan tetapi juga gitu ya. Jadi jangan tidak cuman itu jadi nggak baku. Kayak kalau itu jadi kayak bahasa sehari-hari. Terus ada pasangan yang lain itu bukan, bukan ke sana melainkan ke sini gitu. Kalau bukan pasangannya melainkan, kalau tidak hanya pasangannya tetapi juga gitu ya. Oke, pemborosan kata. Ini mirip ya. Biasanya kalau pemborosan kata itu cenderung eh, ada bentuk yang dia direduplikasi padahal tidak perlu direduplikasi gitu. Atau misalnya pakai kata kayak ke tadi banyak tapi habis itu katanya diulang dua kali atau parah lalu diulang dua kali itu nggak perlu karena jadi boros. Dua-duanya menunjukkan jumlah yang banyak. Ini juga sama nih kasusnya. Teman-teman cari yang bentuk reduplikasi yang nggak perlu direduplikasi. Reduplikasi itu dua kali gitu. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Oke, masih kutunggu. Sambil dibahas boleh deh nih.
Yang A nggak ada masalah ya. Udah dong, jangan nambah terus, kata perempuan bernama lengkap Leni Leekawati itu dalam hati. Nggak ada pemborosan. Leni adalah peneliti di Oxford University Clinical Research Unit, Jakarta. Nggak ada pemborosan. Data yang diamatinya adalah laporan masuk tentang angka kematian akibat COVID yang dikerjakan bersama lapor COVID. Nggak ada pemborosan. Beberapa dari korban yang gugur adalah tenaga-tenaga kesehatan. Nah, ini nggak perlu ya tenaga-tenaga kesehatan. Cukup tenaga kesehatan. Apalagi di sini ada kata beberapa. Jadi memang sudah menunjukkan jumlahnya tuh lebih dari satu. Nah, kalau sudah lebih dari satu, tidak perlu direduplikasi lagi penulisannya ya. Jadi harusnya tenaga kesehatan saja ya. Oke, masih mudah nih. 9 soal lagi. Perbaikan. Nah, perbaikan kalimat agar menjadi kalimat efektif. Untuk boleh dibaca nih soalnya. Yang manakah teman-teman? Perbaikannya, apakah perbaikan huruf kapital? Apakah kapitalnya ada yang salah nih, kapital nih ya. Jumat, Desember, apakah salah? Tidak ya, udah tepat ya. Oke, masuk satu jawaban. Apakah perlu subjek? Nggak perlu ya, karena itu kalimatnya juga cenderung kalimat keterangan sih itu. Penggunaan imbuhan tidak tepat. Imbuhan tuh yang ini ya. Kalau imbuhan tuh kan dia pakai udah tepat ya menjelang tahun baru. Kemudian tidak perlu diperbaiki. Justru perlu diperbaiki karena kadang kalau kalimat-kalimat kayak gini berarti dia tipe-tipe kalimat yang sama seperti sebelumnya. Main terobos aja. Karena jadinya agak rancu nih kalau nggak pakai koma. Jadi harusnya saat itu Jumat malam di tanggal merah 31 Desember 2021 menjelang tahun baru gitu. Ini akan lebih masuk lagi kalau dibaca lengkap dengan kalimat berikutnya sih. Cuma ini aku lupa masukin. Jadi harusnya di sini ada koma ya. Saat itu gitu. Jadi memang memerlukan tanda baca. Kalau subjek tidak perlu. Punten. Oh iya, subjek tidak perlu karena sudah ada subjeknya. Subjeknya itu Jumat malam. Nah, ini aku ini sebagai keterangan. Sebagai subjek nih, Jumat malam nih. Subjek menjelang itu sebagai apa? Predikat ya. Kalau predikat itu kan dia kata kerja ya. Umumnya itu kata kerja. Tahun barunya subjek. Jadi untuk penambahan subjek tidak perlu karena udah ada subjeknya. Yang perlu adalah ditambahkan koma. Oke, ini mungkin boleh dibahas nih. Perbaikan kalimat agar menjadi lebih efektif. Kalau dalam teks formal, lebih baik menggunakan kata tersebut ya, teman. Jangan itu, hindari gitu maksudnya. Karena lebih profesional aja. Nah, karena kalau kayak gitu kita coret nih yang ada itu-itunya. Kita abaikan. Berarti tinggal BCE. Angka tersebut mungkin masih ada banyak kematian tenaga kesehatan yang belum dilaporkan. Apa bedanya sama yang C? Angka tersebut masih kurang karena mungkin masih ada kematian. Oh, masih ada banyak kematian tenaga-tenaga kesehatan. Nah, ini juga dua kali nih. Udah banyak
tenaga-tenaga lagi. Enggak ya, jadi boros. Malah dia jadi pemborosan kata. Berarti antara B sama E. Angka tersebut masih kurang karena mungkin. Nah, ini kita highlight nih. Untuk mungkin, karena ini teksnya teks formal, teks apa bahasanya? Laporan ya tadi ya, laporan berita. Lebih baik dia sudah ditambahkan dengan imbuhan. Jadi jangan kata dasarnya. Karena kemungkinan itu jadi lebih formal gitu. Dibanding karena mungkin, kalau karena mungkin itu seperti bahasa sehari-hari. Sementara untuk teks yang bentuknya seperti ini, nih, kayak gini, ini biasanya kita baca di, bentar tuh masih loading. Nah, untuk teks-teks seperti ini yang biasa kita baca di apa berita atau di website itu pakai selingkungnya itu selingkung formal ya. Karena kemungkinan gitu. Oke, kalimat yang mengandung sama nih, pemborosan kata nih, kata dia. Ini cukup mudah nih teman-teman, boleh dibaca dulu, lalu dijawab ya, aku tunggu jawabannya di kolom chat. Kita cukup cepat nih, karena tinggal 6 soal lagi. Sama ini jadi 7. Oke, oke masuk 2 orang, terima kasih. Iya betul ya, yang D ya, boros ya. Seringkali ini kayak mirip seperti kasus tadi ya. Sudah ada kata banyak tapi tenaga-tenaga. Ini juga sudah ada kata para tapi peneliti-peneliti. Jadi tidak, ini tidak perlu 2 kali ya. Cukup para peneliti menemukan bahwa alga ini dapat bertahan hidup di bawah cahaya terang. Jangan 2 kali. Nah, jadi ini teman-teman baca ini nih. Ini ada pernyataan yang pengen diselipin di kalimat dalam suatu teks. Kata dia, kalau pernyataan itu ditambahkan akan melemahkan. Kalau melemahkan berarti teman-teman cari yang kontra atau berkebalikan dari pernyataan yang sudah disediakan. Dia ngomongin alga terpapar sinar matahari. Berarti cari yang juga nih ya. Yang manakah? Apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, D, atau yang E? Oke, masuk 2. Oke, tepat ya yang B. Karena yang lain gak nyambung. Dia ngomongnya alga mampu beradaptasi apabila terpapar sinar matahari langsung. Marimo terbesar di dunia, oke. Dia lagi ngomongin alga, ini ngomongin marimo, beda beda gagasan ya, beda konteks. Terus yang C, beberapa orang memiliki kucing peliharaan, yang lain memelihara batu. Tetapi bagaimana dengan alga peliharaan? Oke, walaupun sama-sama ngomongin alga, tapi alga yang di atas tuh ngomongin tentang ketika dia terpapar sinar. Terus kalau yang D itu masih marimo atau bola alga hijau hidup. Kalau yang E, mereka hanya dapat, oke, nggak nyambung ya. Jadi yang akan melemahkan berarti yang berkebalikan dari pernyataan yang ada itu yang B. Ketika dibaca nyambung ya. Alga mampu beradaptasi apabila terpapar sinar matahari langsung dalam waktu yang lama. Namun, alga akan mati saat terkena cahaya terang selama 6 jam atau lebih. Oke, ini cukup mudah. Nah, nih sama nih, konjungsi lagi nih. Konjungsi apakah yang dibutuhkan? Ini enggak ya.
Oke. Ntar aku cek. Oke. Masuk dua jawaban nih. Bentar aku sambil baca nih. Tapi juga enggak ya. Di sini mereka terlindung dari terlalu banyak sinar matahari musim dingin oleh lapisan es dan salju yang tebal. Kalau sehingga enggak ya, karena kurang nyambung. Sehingga esnya menipis karena pemanasan global, padahal di sini pernyataannya terlindung oleh terlindung oleh lapisan es dan saljunya yang tebal. Oke, ya tepat yang paling tepat yang E ya benar ya ketika dibaca. Di sini tuh berarti si Marimonya ya. Marimo terbesar di dunia ada di Jepang nih. Nah, di sini di Jepang mereka si Marimonya itu terlindung dari banyak sinar matahari musim dingin oleh terlindung oleh lapisan es dan salju yang tebal. Tetapi ada kondisi berikutnya nih, walaupun ketika dia terlindung. Berarti yang tepat kita cari konjungsi yang sekiranya menunjukkan keadaan yang akan terjadi berikutnya. Berarti kemudian ya, walaupun dia terlindung dari sinar matahari oleh lapisan es dan salju yang tebal, kemudian esnya menipis karena pemanasan global. Oke. Tadi ya, tingkatannya kemudian itu lebih formal di atas lalu. Karena ini teksnya juga teks formal, ambil yang kemudian. Walaupun secara makna, secara gramatikal mirip-mirip tuh, kemudian sama lalu. Oke, kata bercetak tebal, karena ini nggak bisa bold, jadi aku merahin. Teman-teman boleh baca kalimatnya sambil dilihat apakah yang merah itu sudah tepat. Kata-kata yang warna merah tuh aku sengaja bedain. Karena ada yang salah. Salah penulisan tuh bukan berarti ejaannya salah ya, tapi mungkin imbuhannya tuh harusnya bukan itu gitu. Coba dibaca. Oke, masuk satu. Oke, kita fokusnya ke yang kata berimbuhan aja ya. Kalau yang pemborosan kan tadi udah soal yang lain. Karena yang A ini juga salah dari segi pemborosan kan tadi udah dibahas ya. Oke, kita baca. Para peneliti menemukan bahwa alga ini dapat bertahan hidup di bawah cahaya terang. Udah tepat ya. Karena kalau para peneliti ditemukan tuh salah ya. Kalau pakai ditemukan harusnya diputar kalimatnya. Kenyataan bahwa alga dapat bertahan hidup di bawah cahaya terang ditemukan oleh para peneliti gitu. Maka ini kalau ini udah tepat. Terus 7, namun alga akan mati saat terkena. Benar ya, terkena cahaya ya. Karena kalau di nggak nyambung, masa dikena, masa mengena itu juga nggak nyambung. Oke, karena tepat jawabannya yang C, coba cek yang lain. Beberapa orang memiliki kucing peliharaan, yang lain memelihara batu. Benar ya, memelihara, bukan dipelihara. Kemudian yang E, ukurannya berkisar dari sekitar kacang polong hingga bola basket dan terbentuk secara alami. Terbentuk berarti memang dia mengalami proses. Jadi bukan membentuk, tapi dia terbentuk gitu ya. Nah, yang paling salah atau kurang tepat itu yang C. Tim berharap penemuan ini akan menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap spesies yang terancam punah ini dan kebutuhan mendesak untuk melindungi habitatnya. Harusnya mendesak ya, bukan terdesak. Mendesak. Oke, 3 soal lagi. Biasanya makin ke belakang makin mudah nih. Oke, kata depan lagi. Berarti kita fokus ke tadi ya, di kedari ya. Oke, coba nih aku bantuin highlight untuk ini ada di
Ini juga di. Ini di. Nih di juga. Oke. Yang lain, oh ini ada di juga. Oke. Sisanya aku tidak menemukan ke maupun dari. Memang paling sering muncul yang di sih ya. Biasanya tuh. Yang suka penggunaannya masih kurang tepat. Yang manakah yang, karena ini di semua, yang manakah yang di-nya tuh penulisannya kurang tepat? Mungkin harusnya dispasi, atau mungkin harusnya tidak dispasi. Apakah yang A, B, atau yang E? Oke, masuk satu jawaban. Oke, tepat ya? Oke, ini kompak semua nih. Tepat ya yang A. Kenapa? Yang salah yang mana? Yang di beberapa harusnya dispasi. Karena tadi ya cara cepatnya mungkin kalau masih bingung menentukan tidaknya, kalau dia bergabung harusnya dia bisa dipakai menggunakan imbuhan me. Seperti ditemukan bisa menemukan ya. Dikaitkan bisa mengaitkan ya. Tapi kalau di Jepang, di beberapa, itu nggak bisa jadi me ya. Nggak ada menjepang, nggak ada me beberapa kan nggak ada. Jadi berarti harusnya dia dispasi. Oke, ini cukup mudah. Dua lagi. Ada yang perlu diperbaiki nih menurut dia. Apakah pakai memperbaiki tanda baca? Apakah memerlukan subjek atau menghapus kata yang boros? Melengkapi predikat atau tidak perlu perbaikan? Ini cukup tersurat ya. Tersurat tuh terlihat langsung gitu. Kalau tanda baca, oke, masuk satu. Tanda baca sepertinya tidak perlu ya, karena setelah namun memang menggunakan koma. Udah tepat. Memerlukan subjek. Bentar, memerlukan subjek. Subjeknya itu udah ada sih. Penelitian. Oke. Kemudian melengkapi predikat. Nggak perlu ya. Sama T, oke. Benar. Menghapus kata yang boros. Yang mana yang boros? Yang ini ya. Belum banyak penelitian meneliti. Jadi dua kali tuh. Nggak perlu ya. Jadi langsung aja. Belum banyak penelitian mengenai pengaruh perubahan akses terhadap sinar matahari. Menghapus kata yang boros. Oke, ini terakhir nih. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Karena ini eh, oke, ini boleh dibaca dulu nih. Tanda yang kita fokus ke tanda baca aja ya. Untuk yang A nih coba. Mereka hanya ditemukan di beberapa negara dan marimo terbesar yang ditemukan di Danau Akan dapat tumbuh hingga berdiameter 30 cm. Itu udah tepat ya. Karena seperti biasa koma memang suka dipakai untuk memisahkan keterangan. Karena sebenarnya keterangan itu mau dia ada atau enggak ada masalah gitu. Makanya kenapa dipisahkan dengan koma. Kemudian untuk yang C tadi aku bilang ini sama ya. Bukan sama. Mirip sama soal sebelumnya pakai namun nih di depan. Untuk namun, konjungsi namun memang harus diikuti dengan koma. Berarti udah tepat. Mau mengandalkan nutrisi dan fotosintesis untuk bertahan hidup. Nggak perlu tanda baca, cukup titik udah tepat. Penurunan mereka biasanya dikaitkan dengan campur tangan manusia yang mengubah atau mencemari danau air tawar tempat mereka tinggal. Ini juga tepat. Oke.
Yang ini penurunan mereka biasanya dikaitkan dengan campur tangan manusia yang mengubah atau mencemari danau air tawar. Oke, ini tidak perlu koma nggak apa-apa. Jadi gini, kadang sebelum yang orang suka pakai koma, tapi ada ketika, eee, ada momen di mana nggak perlu koma juga nggak apa-apa gitu. Untuk yang E ini tidak perlu koma nggak apa-apa. Karena atau mungkin sebenarnya bisa jadi dia juga kurang tepat, tapi seperti yang aku bilang tadi, bukan tadi, biasanya aku bilang kalau di bahasa Indonesia suka ada yang tepatnya tuh mungkin baru 70%, tapi ada yang tepatnya itu atau yang salahnya itu di atasnya lagi persenannya. Nah, untuk ini yang paling 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 salah gitu ya, itu menurut aku yang B. Karena di Jepang mereka kalau nggak pakai koma itu jadi mengaburkan, kan mereka ini sebagai subjek ya, di Jepang itu sebagai keterangan ya, keterangan tempat ya. Nah, ada baiknya pakai koma nih setelah kata Jepang supaya semakin jelas. Ketika dibaca juga tidak, apa namanya, jadi enak gitu. Di Jepang, mereka sangat populer sehingga mereka memiliki festival tahunan, merchandise, dan bahkan maskot sendiri. Karena kalau tidak dipisahkan dengan koma, di Jepang mereka jadi aneh gitu. Untuk yang E, kenapa bukan yang E? Karena tadi ya, bisa jadi memang seharusnya dia pakai koma, tapi sebenarnya tidak masalah untuk yang kalimat ini tidak pakai koma. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Oke. Ntar. Sudah ku. Oke. Ya, oh kan. Ada yang lupa aku bluetin sih. Nih ya, ini yang B ya tadi ya. Kemudian, oke. Sorry, sorry. Ini udah. Oke. Nah, oke, ini juga lupa aku bluetin nih. Ini ya, yang D ya. Oke. Aman, terima kasih. Berarti tadi kalau aku rangkum untuk PBM yang suka muncul itu tentang tanda baca, terus penulisan imbuhan atau ejaan yang kurang tepat, terus perbaikan kalimat menjadi kalimat yang efektif itu seperti apa, terus sama apa tadi ya, yang sering muncul tuh. Oh ya, konjungsi atau kalimat rumpang. Dia minta dilengkapi pakai konjungsi apa. Nah, itu mungkin teman-teman boleh diperbanyak mencari tentang kata hubung ya. Sama kata depan tuh tadi untuk penulisan di, ke, dari itu bagaimana. Pasti yang beda gitu ya. Oke, selain itu cukup hari ini karena PBM memang cuma 20 soal. Sebelum aku tutup, aku pastikan dulu memang sudah jelas. Kalau sudah jelas, teman-teman boleh kasih reaction atau mungkin jawab oke di kolom chat supaya aku yakin atau mungkin ada yang mau ditanya juga nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Terima kasih ya teman-teman atas jawaban dan partisipasinya. Semangat puasanya bagi yang menjalankan. Sebentar lagi buka, nggak ada yang masih lama. Ya, bisa diseling dengan ngabuburit. Bentar aku stop sharing dulu. Oh, hari ini cukup banyak nih. Kita ketemu lagi sama aku hari Selasa ya. Makasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Dadah. Silakan boleh meninggalkan ruangan.